Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Faris dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B tingkat 2 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan UAS Project di mana saya ingin membuat aplikasi kantin elektronik. Tentunya tugas UAS Project ini diampu oleh Bapak dosen Irdam Deni MT. Pertama-tama untuk membuat aplikasi kantin ini yaitu buka aplikasi SAM, kemudian di bagian action ini klik yang tadinya, nah ini contohnya sudah dijalankan ya. Kalau yang belum dijalankan di action ada semacam pemberitahuan start dan start juga. Kemudian teman-teman klik di bagian start juga sampai nanti di bagian action ini berubah menjadi stop, dan di bagian false ada nilainya. Kemudian sudah seperti ini, tinggal buka ke browser. Nah, fungsi SAM itu yaitu untuk menghubungkan nantinya ke database. Buka browser, mau baik itu mau di Chrome ataupun di Firefox. Ya, di sini saya buka Firefox ya. Nah, di sini udah tampilan ke localhost phpMyAdmin. Kalau yang belum tahu cara mengetikkannya, yaitu tinggal ketik localhost kemudian phpMyAdmin seperti ini, localhost phpMyAdmin. Nah, nanti tampilannya itu akan seperti ini juga, diarahkan ke bagian dimana untuk membuat database. Nah, untuk membuat database, ketik new, kemudian buat namanya seperti apa. Nah, untuk yang ini yaitu saya membuat namanya itu elektronik. Nah, untuk di bagian elektronik juga klik new, kemudian beri nama sesuai apa yang teman-teman inginkan atau yang mau diinputkan. Nah, untuk penamaannya itu yang mudah-mudah aja supaya dapat nanti dicari dan juga dihubungkan ya. Nah, untuk elektronik tadi ketik new, kemudian saya beri nama tabel barang dan juga tabel login. Nah, ini tampilannya seperti ini. Untuk kalau sudah begini, tinggal klik aplikasi Nisbin ID-nya, kemudian klik Nisbin ID 8.2. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Kalau sudah dibuka. Nah, untuk membuat project ini, teman-teman tinggal klik file, nanti ada new folder, membuat folder baru, dan klik dan ketikkan sesuai folder yang teman-teman inginkan ya. Nah, untuk saya sendiri yaitu membuat project nah, nanti ke sini ya, di project, ataupun jika teman-teman ada project, sudah menyiapkan project, tinggal open project, buka project, dan pilih di mana teman-teman menyimpan project tersebut ya. Nah, tentunya aplikasi kantin elektronik ini berfungsi yaitu sebagai mempermudah transaksi baik itu pemilik aplikasi kantin ini dengan pelanggan. Yang kedua yaitu untuk mempermudah bila mana si pemilik akun aplikasi ini ingin mengkasih reward ataupun hadiah bagi pelanggan yang sering belanja ke tokonya. Nah, jadi jangan usah capek-capek ataupun susah-susah ya untuk mencari data seseorang yang belanja ke tempat aplikasi kantin tersebut. Tinggal dilihat di tabel database. Nah, untuk saya nama foldernya yaitu penjualan elektronik. Di dalam penjualan elektronik ada from input barang, from laporan japa, from login, from menu, dan juga
form registrasi dan juga tentunya koneksi antara aplikasi ini dengan tadi yang SAM diaktifkannya ataupun database. Nah, untuk penjualan elektronik, untuk caranya untuk menampilkan form input barang, untuk membuat form input barang, tinggal klik kanan, kemudian nanti klik new, kemudian klik JFrame from ya, kemudian kasih nama sesuai yang diinginkan ya. Untuk langkah pertama yaitu saya membuat desain dulu ya. Diharapkan teman-teman yang ketika membuat JFrame from membuat desain terlebih dahulu ya. Nah, untuk tampilan bagian atas ini, nah untuk segi panjang ini saya cara membuatnya yaitu tekan atau klik panel, kemudian drag ke sini, kemudian untuk pemberian warna klik kanan, kemudian klik properties, kemudian pilih warna, bisa langsung masukkan kodenya ataupun pilih di bagian tanda ini ya. Kalau sudah, pilih close. Kemudian untuk kantin elektronik ini teman-teman bisa cari di Valence, kemudian pilih yang ada namanya JLabel. Nah, di JLabel teman-teman drag ke sini kantin elektronik, kemudian ubah namanya sesuai apa yang teman-teman inginkan, dan di sini saya membuat kantin elektronik ya. Kemudian untuk username juga sama seperti kantin elektronik di JLabel, password juga sama di JLabel. Nah, untuk mengganti namanya tadi jangan lupa teman-teman bisa klik kanan, kemudian edit text. Nah, untuk edit text untuk mengganti namanya ya, sama juga username dan juga sama password. Nah, untuk placeholder, tempat di mana username akan diketikkan dan juga password juga akan diketikkan, teman-teman klik file, kemudian pilih text file, drag juga ke bagian username seperti ini dan juga ke bagian password. Untuk menggantinya sama, pilih text edit text atau edit text. Nah, untuk mengganti nama placeholder ini nanti di sebuah codingan, pilih change variable name untuk menemukannya boleh ditulis text password ataupun yang ini boleh ditulis text username ya. Nah, untuk ini di bagian username tidak ada codingan, di bagian password juga tidak ada codingan, namun yang ada codingannya itu di bagian login dan juga registrasi. Di bagian login codingannya itu seperti ini ya. Jika username, nah if username get text equals password equals, nah username dot show message dialog username Anda, username and password required. Nah, ini fungsinya itu untuk memasuki login, yaitu dikhususkan bagi admin yang username dan juga passwordnya itu sudah tertera di database, maka bisa masuk. Ketika pelanggan atau admin yang belum tertera username passwordnya di database, maka dia tidak bisa masuk untuk ke menu selanjutnya ya. Nah, ini codingannya seperti ini. Ketika username ataupun password Anda salah, nanti ada pemberitahuan username dan password salah. Dan juga jika username dan password tidak tersedia atau tidak tertera di database, nanti ada pemberitahuan username dan password Anda tidak tersedia. Ya, seperti ini. Nah, untuk registrasi codingannya seperti ini ya. Form registrasi FB sama dengan new form registrasi. Nah, ini nantinya ketika teman-teman mengklik registrasi, ini akan diarahkan ke tool registrasi, di mana di dalam registrasi itu terdapat semacam data diri admin ataupun data diri nanti kalau ada pelanggan, admin dan pelanggan bisa diisikan seperti itu. Kemudian ya baik, untuk form login saya coba running ya, saya jalankan.
Caranya itu klik kanan, kemudian klik run file. Nah, sedang melakukan running ataupun pemrosesannya. Tunggu sampai benar-benar running atau jalannya itu selesai. Nah, untuk tampilan login ini seperti ini ya, sesuai tadi desain yang saya buat. Di atasnya ada nama aplikasinya, yaitu Kantin Elektronik. Kemudian ada username, ada password, ada metode ya, tempat menuliskan username, dan juga ada password tempat menuliskan passwordnya. Nah, untuk memasuki aplikasi Kantin Elektronik ini, username dan passwordnya itu sudah harus tersimpan di database. Jika tidak tersimpan, maka tidak akan masuk ke halaman login selanjutnya ya. Contohnya seperti ini, ketika nama Iis ya, username-nya dan juga passwordnya 12345, kemudian login. Nah, di sini tidak tersedia dikarenakan nama Iis dan passwordnya itu tidak tersimpan di database. Ada untuk username saya sudah buat ya di database dengan nama username itu Satria, dan passwordnya itu Laila Sari. Kemudian masuk ke login. Nah, ketika nama Satria dan juga passwordnya Laila Sari tersimpan di database, maka pemberitahuannya itu akan seperti ini ya, login berhasil. Kemudian tinggal klik OK. Nah, akan ke from menu ya. Di from menu ada input barang, ada register, dan ada juga laporan. Nah, untuk tadi from login tadi ada register ya, register di mana, atau registrasi di mana bila teman-teman atau admin tidak belum tersimpan namanya di database, maka diisi dulu bagian registernya supaya tersimpan username dan juga passwordnya ya. Kemudian sesudah nanti masuk ke from menu, nanti akan ada input barang, nanti akan diarahkan ke menu input barang ini, dan codingannya ini seperti ini ya, panjang. Kemudian nanti ada from laporan, codingan seperti ini. Kemudian nanti ada from register atau registrasi, nah, seperti ini ya. Nah, tentunya fungsi aplikasi elektronik ini ya sesuai yang tadi saya jelaskan, yaitu untuk mempermudah ya jual beli, baik itu antara pemilik aplikasi ataupun adminnya dengan pelanggan ya. Kedua, untuk mempermudah bila mana pelanggan atau bila mana pemilik aplikasi ingin memberikan reward ataupun hadiah kepada pelanggan yang sering membeli di toko
aplikasi tersebut, maka dengan mudah dan tidak usah capek-capek untuk mencarinya, tinggal klik atau tinggal cari di database, dan siapa yang sering membeli di toko aplikasi kantin tersebut. Jadi bisa dipilihlah melalui database yang ada. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada penjelasannya kurang jelas ataupun tutur kata yang tidak baik. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.